Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bung Brani. Apa kabarnya teman-teman sekalian? Semoga teman-teman yang menonton video ini dalam keadaan sehat walafiat, dan ikan-ikan hias yang teman-teman pelihara di akuarium juga dalam keadaan sehat. Baik teman-teman, di video kali ini saya ingin menjelaskan kembali tentang box overflow dan pemipaannya, serta bagaimana sih cara kerja box overflow ini. Karena banyak sekali di kolom komentar itu bertanya, Bang, itu kalau misalnya mati lampu, luber enggak di sampilternya? Bagaimana kalau sudah lampu hidup kembali? Apakah sistemnya akan bekerja langsung atau harus dipancing lagi airnya? Jadi di sini saya jelaskan kembali. Silahkan simak dari awal videonya sampai selesai. Mudah-mudahan teman-teman dapat pembelajaran. Yang mau upgrade sampilter pakai box overflow itu bisa lancar ya settingannya. Lanjut kita ke pemipaannya teman-teman. Nah di sini pipa dan juga box overflow yang saya akan bahas ya. Nah yang pertama teman-teman, kalau misalnya baru setting, usahakan jangan dilem dulu ya. Itu sering sudah saya jelaskan, jangan dilem dulu, pakai selotip dulu nih teman-teman, selotip seperti ini ya. Nah jadi teman-teman harus sediakan dulu ya apa yang jadi kebutuhan dan juga benda-benda apa saja yang akan kita rangkai untuk box overflow ini. Yang pertama adalah stop keran, pipa, kemudian selotip. Selotip ini usahakan beli 2 roll lah ya, yang lingkaran seperti ini itu 2 beli ya, karena ini banyak nih teman-teman ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 titik ya untuk ininya, belum lagi untuk di pompanya nanti teman-teman. Nah jadi pertama teman-teman ukur dulu ya tinggi akuariumnya berapa, kemudian lebar sabuknya berapa ya. Nah jadi lebar sabuknya harus ditentukan, jangan kelebihan ya. Saran saya harus ngepas. Kenapa harus ngepas? Karena dia bisa ngunci. Jadi box ini bisa menggantung teman-teman ya. Kalau misalnya kayak saya ini kan nggak ada di sininya, nggak ada palangnya. Kalau misalnya ada palang bisa kita ikat pakai kabel tis ya supaya kuat tegak ininya box overflow-nya. Tapi kalau misalnya tidak ada ya seperti saya ini harus dipaskan dengan sabuknya. Jadi posisinya box overflow ini menggantung ya di akuarium kita. Nah di sini teman-teman settingannya harus tepat. Kalau misalnya kita menggantung seperti saya ini ya, ini yang paling mudah, menggantung seperti ini ya. Jadi tahu di dalam ini batas airnya adalah nih. Kalau misalnya settingannya sudah pas ya, menggantung seperti ini, artinya air akuarium kalian itu berhenti di garis hitam ini ya. Satu box overflow yang saya gunakan di tank 1 meter itu sama seperti ini juga, di batas-batas ini juga berhenti airnya. Nah kemudian ya ini teman-teman, selang yang bening ini anggap saja ini namanya, kalau teman-teman saya bilang itu selang napasnya ya. Kalau ini tidak ketutupan air ya, ketutupan air di sini, maka kevakuman ya, air yang akan turun ke akuarium ke sampilter itu akan berhenti teman-teman ya. Kalau misalnya ini dia ketutup permukaan air seperti ini, itu air akan deras turun ke bawah ya, seperti itu teman-teman. Nah ini ya pakai stop keran ini supaya debit air yang turun ke sampilter itu tidak terlalu banyak ya. Kalau misalnya kita plong aja tidak pakai stop keran seperti ini, dipastikan luber di sampilternya karena tidak ada tahanan. Ini harus pakai seperti ini ya. Nah, sudah settingannya sudah pas, pemipaannya sudah pas ya. Yang ini menggantung sedikit saja nih teman-teman di kaca akuarium, atau teman-teman mau mentokkan ke kaca akuarium juga bagus, cuma di lubang-lubang ini teman-teman ya, lubang kecil-kecil itu lebih bagus karena resiko ikan-ikan tersedot itu tidak ada ya. Nah ini sudah pas ya. Ini selang bening ini, selang napas ini harus tinggi sedikit dari ini
ya. Misalnya di setinggi ini ya, air di akuarium kita setinggi ini misalnya ya, berarti selang ini artinya segini teman-teman. Baik, kita lanjutkan teman-teman. Kalau tadi selang napas ini harus lebih tinggi dari ini ya teman-teman ya. Nih segini lah nih ya, teman-teman bisa takar sendiri ya. Bisa kita lihat-lihat seperti ini, caranya sudah pas. Nah teman-teman bisa lihat ya, tinggi air, permukaan air saya ini setinggi dengan ini ya, moncong dari vlog shop ini ya. Kemudian sudah diselotip semua, sudah kencang. Nah baru kita setting teman-teman, kita settingnya sudah terpasang, pompanya sudah terpasang, baru kita pancing air. Pancing air pertama itu di sini kita sedot pakai mulut saja ya, air sedot, nanti airnya masuk ke sini ya, ke dalam ini, baru nanti kita celupkan ini ke sini. Dengan posisi ini tertutup ya teman-teman ya, ini stop kerannya tertutup ya, sedot air, nanti airnya akan masuk ke sini. Nah selang ini baru kita letakkan di sini ya. Nah sudah, baru kita hidupkan pompa, baru kita turunkan air. Nah buka keran ini jangan langsung kuat teman-teman ya, pelan-pelan, karena kalau kita kuat itu debit air akan turunnya cepat ya, tidak berangsur. Jadi pelan-pelan. Nah sudah diatur, kita lihat di sump filternya, kalau tinggi air di sump filternya rasa-rasanya sudah pas ya. Kalau saya ini tinggi pembatas chamber terakhir ini segini. Nah ini ada sekitar 10 sentian, sekitar berapa ini ya, sekitar 3 sentian lah teman-teman ya. Biasanya setinggi ini saya bikin 10 sentian, cuma saya rendahkan lagi supaya putaran kalknesnya lebih cepat. Saya turunkan seperti ini. Nah ini ya, nah saya rasa sudah pas segini. Saya perhatikan ini tidak bisa 5 menit 10 menit teman-teman ya, sekitar 2-3 jam. Kalau airnya, debit airnya normal segitu, tidak turun tidak tinggi, artinya segitulah setting yang pas. Di sini pasnya segitu, langsung kita tandai teman-teman, tandai pakai spidol permanen atau pakai apapun yang bisa seperti ini ya, di bagian sini garis, supaya nanti pas kita ganti air, pas kita tutup keran ganti air, kita mau hidupkan sistem lagi, tinggal buka keran aja, nggak payah lagi pancing-pancing air teman-teman. Nah selanjutnya kita akan coba ya, coba lagi bagaimana kondisi tank ini saat mati lampu ya, apakah langsung running atau tidak ya. Jadi videonya tidak akan saya potong supaya teman-teman bisa dapat pembelajaran ya. Nah di sini teman-teman bisa lihat di sump filter saya ya, airnya segitu. Saya mundur sedikit. Nah airnya segitu ya teman-teman ya. Nah nanti saya akan matikan air pompanya. Nah, ini saya cabut ya. Nah ini simulasi mati lampunya. Nah di sini itu bunyi suara tanda selang napasnya itu tidak tertutup air lagi. Ini air masih turun ya, nanti berhentinya di batas hitam ini. Ini masih turun ya, di sump filternya sudah tinggi juga. Nah, ya di sini tidak akan luber teman-teman, karena settingannya sudah pas ya. Teman-teman bisa lihat sendiri, ini airnya masih ngalir. Nah itu ya, masih ngalir airnya. Nah awalnya saya juga ragu nih teman-teman dengan sistem ini, cuma saya pelajari terus, saya nonton video, saya lihat-lihat grup, akhirnya saya yakin bahwa sistem ini bagus untuk filtrasi akuarium ya. Apalagi kita yang terlanjur beli akuarium yang tidak melubangi kaca teman-teman ya. Awalnya pakai top filter seperti saya ini, mau upgrade ya solusinya ini
Memang ya sih repot di awal saja, pas kita setting harus lem-lem pipa segala macam. Nah, kalau sudah seperti ini ya sudah aman, kita tinggal perawatan saja lagi. Nah ini teman-teman lihat ya, airnya masih mengalir karena di sini debit airnya belum pas dengan garis hitam ini ya. Nah ini ya teman-teman, airnya belum pas dengan garis hitam ini. Kalau sudah pas nanti baru dia berhenti ya. Di bawah juga sudah mulai mengecil airnya tuh ya. Nah di sini teman-teman bisa lihat di sampilter saya ini tidak luber nih teman-teman. Biasanya dia batas sini paling tinggi nih. Nah untuk ukuran sampilter ini 120, lebar 55, tinggi 45 ya. Kemarin ini tingginya 50, segini nih teman-teman, mentok. Jadi saya turunin, jadi tingginya 55 teman-teman, jadi dituruni sekitar 10 sentian. Ini sudah hampir luber nih ya, tapi tidak luber nih teman-teman, segini cuma batasnya. Dan air ini berhenti teman-teman. Nah ini sudah mulai sedikit nih airnya. Nah itu berhenti, nanti dia berhenti tuh teman-teman. Nah pemipaan ini jangan langsung dilem ya teman-teman ya, karena pada saat setting kita harus benar-benar memperhatikan pipanya jangan sampai miring-miring. Kalau sudah pas, nah baru kita lem ya. Nah cara supaya pipa ini tidak tidak miring pas kita ngelem, gampang teman-teman. Kita tandai juga seperti ini ya. Misalnya di sini teman-teman sudah rasnya lurus, ini kasih garis saja pakai spidol permanen atau tip X ya. Nah di sini juga nanti pas kalian ngelem tinggal kasih lem, masukkan, cocokkan saja, jadi nggak bengkok ya. Nah ini suara airnya sudah berhenti. Nah teman-teman bisa lihat ya, airnya berhenti teman-teman. Itu cuman sisa-sisa sedikit di pipa. Lanjut kita hidupkan lagi ya. Nah di sampilternya tinggi airnya segitu nih teman. Ya kita hidupkan kembali pompanya ya. Nah ini pompanya sudah hidup, kita tiup dulu, kita perbaiki dulu. Nah itu sudah bagus mushroomnya. Kemudian kita lihat ya, di bawah airnya sudah mulai mengalir karena di pemipaan sudah mulai masuk air ya sedikit. Nah nanti air ini akan deras ketika air yang ada di sampilter itu naik teman-teman, naik nanti ke atas ya. Yang di bawah disedot oleh pompa sampai menutupi lubang napas ini, selang bening tadi ya, selang napas tadi. Kalau sudah tertutup air ini, moncong dari selang bening ini, maka air yang turun ke bawah itu akan deras teman-teman. Nah untuk stop keran, kalau mati lampu jangan diputar-putar teman-teman, biarkan aja seperti ini, nggak masalah. Stop keran ini fungsinya cuma mengatur debit air yang turun ya. Kalau dirasa kita mungkin upgrade pompa dari 4000 ke 5000, jelas settingannya akan berbeda. Kemudian pas kita mau ganti air ya, ganti air ini ditutup, nanti kembalinya seperti ini. Kalau misalnya mati lampu jangan diotak-atik ya, seperti ini saja, biarkan saja
nanti otomatis kembali. Nah ini teman-teman bisa lihat ya, tidak saya berhentikan videonya sambil saya ngomong. Nah teman-teman bisa lihat sendiri ya. Nah ini di bawah airnya sudah mulai deras, karena di sini belum sepenuhnya tertutup. Selang ini, selang napas ini dia agak runcing teman-teman, jadi tidak sepenuhnya tertutup. Nanti kalau sudah ketutup, ini pasti akan kencang. Nah ini bunyinya sudah kedengaran, yaitu tanda kevakumannya sudah mulai ya. Di sini airnya sudah mulai naik, itu artinya air yang turun ke bawah itu akan deras ya. Nah itu teman-teman bisa lihat ya, nah, itu deras sekali itu airnya. Jadi di sampilter saya ini turun nih teman-teman ya, turun, nanti akan stabil lagi kembali seperti yang tadi, sekitar 3 cm di atas ini. Nah permasalahan yang saya hadapi kalau mati lampu itu bukan takut luber teman-teman, cuma ini calmness-nya ini bisa kesini nih teman-teman ya, jadi berkurang yang muter di chamber ketiga ini teman-teman ya. Ini biasanya kalau misalnya siang ada mati lampu sebentar ya, pas pulang kerja itu saya lihat ada calmness-nya di situ, artinya tadi mati lampu ya. Ini ya biasanya ya seperti ini aja, saya ambil aja. Nah kedepannya nanti mungkin saya akan tutup ini teman-teman ya, pakai biofoam. Tapi kalau misalnya ditutup bisa juga nanti ini naik ke sini teman-teman. Nah itu yang jadi bingung saya. Jadi ya seperti itu saja, kalau misalnya sudah mati lampu hidup ya digeser aja ya calmness-nya. Saya masuk ke chamber ke 3. Oke teman-teman, sudah kita sama-sama lihat tadi ya bagaimana posisi sampilter saya tadi pas mati lampu, simulasi mati lampu, kemudian pas dihidupkan kembali pompanya. Tidak lubar kan teman-teman. Nah sama halnya di tank 1 meter ya, tank 1 meter juga pakai overflow. Nanti saya akan bahas juga teman-teman. Nah ini pakai box overflow juga, nanti akan saya bahas kedepannya, karena untuk akuarium 1 meter ini masih banyak settingan dan juga peralatan yang belum saya penuhi teman-teman. Jadi seperti media filternya belum full ya. Nanti kalau sudah full, sudah bagus, baru saya review dan saya bahas tentang pemipaan overflow-nya. Lanjut kita kembali ke tank 150 cm. Barangkali itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman para penghobi ikan hias Mas Koki dan ikan hias lainnya. Jika teman-teman ada yang bertanya ataupun belum mengerti ya, teman-teman silahkan ditonton dari awal videonya supaya dapat penjelasan ya, dan juga dapat gambaran bagaimana sistem kerja dari box overflow ini ya. Oke teman-teman, sekian dulu video saya kali ini. Sebelum saya akhiri video ini, mohon dukungannya ya kepada channel Lebung Berani dengan cara subscribe, like, komen, serta share videonya agar channel Lebung Berani makin berkembang dan terus menginspirasi teman-teman para penghobi ikan hias.